ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Mau tidak mau kita harus melihat ya sejarah yang sudah pernah terjadi pada masa-masa lampau yang bisa dijadikan sebagai acuan ya dalam perumusan atau referensi ya dalam merumuskan ide-ide yang atau gagasan-gagasan yang terbaru terkait dengan ekonomi Islam. Baik, kita mulai saja, Bapak dan Ibu. Saya kembali menyapa ya saudara-saudara yang sudah hadir. Di sini ada Pak Firmansyah ya. Siapa ya? Sehat Pak, Jim Alhamdulillah, Prof. Insyaallah. Ada Ibu Cici Martalia. Ya, Alhamdulillah sehat Pak. sehat ya. Nah, Mbak Reni Novianti. Alhamdulillah sehat, Prof. Ya. Mbak Novi, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Prof. Mbak Desi Satriani. Selamat. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Mas Imam, sepertinya masih di kampus ini. Iya Pak, masih di kampus Ya. ini. Ya, Pak Muhammad Asmad ya, Asmadi. Hadir, Prof. Ya. Nah, Mbak Devi, nah, selamat malam, selamat bergabung juga ya. Bapak sehat, Pak. Ya. Ini sebelah-sebelahan sama Mas Imam. Iya Pak, sebelah-sebelahan masih di kampus Pak. Iya. Baik, Pak Ilham Irsyad ya, Mas Ilham Irsyad Rishadi. Ya, Prof. Baik. Nah, Mbak Hervianda. Hadir Pak. Hervianda ya. Hervirianda Pak. Sebelumnya sudah pernah bergabung? Saya masih asing namanya. Sudah Pak. Sudah ya? Pas pertemuan pertama emang saya nggak dipanggil kemarin. Oh gitu. Iya, iya, iya. Iya Pak. Baik. Mbak Hikmah Ayu Lestari ya. Hadir Pak. Ya. Mas atau Pak Dian Pangarso ya. Selamat malam. Ya, hadir, Bro. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Sepertinya masih di kantor nih, Pak ya. Lagi di luar kantor, Pak. Iya, iya. Prof, mohon izin nanti off cam Baik, baik. sambil ikut kegiatan. Iya. Pak Agus Hermawan. Selamat malam, Pak Agus. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, backgroundnya Vespa klasik ini nggak tinggal. Ya. Baik, Mas Hafiziana. Selamat malam ya. Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, Hadir, Pak. Waalaikumsalam. Kemudian Mas Aditya Yuhsin Fuadi. Hadir, Pak. Ya, siap. Kemudian Anisha Nur Fitriana. Mbak Anisha Nur Fitriana. Hadir, Pak. Ya. Selamat bergabung ya. Bu Ihad Solihat. Nah, selamat malam, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Laila Fitriani. Hadir Pak. Ya. Mbak Rizka Ragil ya. Hadir, Pak. Maaf ya, Pak. Masih di jalan. Ya, ya, ya. Hati-hati, jangan di tengah jalan. Makasih, Pak. Ya, ya. Mbak Dewi Hasdiana. Hadir Pak, maaf off cam ya Pak, saya lagi Ya, gak ya. enak badan, jadi Baik. hanya dengerin aja Pak, maaf. Baik, silakan. Dea Rahmawati, Mbak Dea Rahmawati. Assalamualaikum, Pak. Saya hadir. Waalaikumsalam. Mas Adi Suryo. Poin Adi Suryo. Assalamualaikum, Pak. Hadir, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anis Elsa Marsanda. Wih, Marsanda. Hadir, Pak. Ya. Siapa lagi? Sudah semuanya ya. Ya, sudah terpanggil semuanya ya. Saya belum, Prof. Ording, Prof. Oh iya. Oh iya, Masih. di tengah.
Gelap ya, Bro. Mas Qadir Jailani ya. Ya, Bro. Jailani. Masih ada nih slide berikutnya nih, masih banyak. Ya, Mas Agus. Mbak Hafsah ya. Nah, ini belum nih. Hafsah Ansarullah. An-Nasihah. Ya. Mbak Nurul nggak ada nih. Ada Mbak Nurul kan? Maria. Ya, selamat malam, selamat bergabung semuanya. Kita mulai saja diskusinya. Mungkin saya presentasi dulu ya, sementara sambil teman-teman menyimak. Nah, nanti, tapi sambil diskusi juga nanti saya share screen saya, kemudian nanti teman-teman silakan menanggapi ya, atau bertanya, atau mungkin memberikan masukan juga boleh ya. Nanti tinggal di instruksi saja sambil proses perkuliahan saya ini. Jadi nggak mesti harus nunggu selesai slide 35 halaman itu ya. Ya, jadi kita ini aja take and give aja ya, saling memberi masukan, saling memberi saran gitu ya terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Teman-teman, hari ini materinya adalah berkaitan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam ya. Ini sebenarnya masih lanjutan materi 1 sebenarnya ya. Jadi lanjutannya itu bagaimana kita melihat dan meninjau ya terkait dengan histori dari ekonomi Islam itu seperti apa sih. Bahkan kita lihat ya bagaimana pandangan Barat gitu ya tentang ekonomi itu. Kemudian nanti kita lihat komparasinya atau perbandingannya dengan ekonomi Islam kan gitu ya. Dan kemudian yang terpenting juga adalah tokoh-tokoh. Nah, ini kan kita selama ini kan seringkali kita tidak kenal dengan tokoh-tokoh ekonomi Islam itu siapa dan seperti apa. Gitu. Ya, kadang kita tahu pendapatnya, tahu pandangannya, tapi tidak tahu siapa tokohnya. Gitu. Ya, tentu tokoh-tokoh yang paling ulung itu adalah Rasulullah dan para sahabat ya. Kalau kita berbicara sejarah, tentu kita bicara tentang bagaimana dulu ya, tatkala Rasulullah SAW itu ya mengembangkan perekonomian. Mungkin sistem atau mungkin buku ya atau apa namanya debat-debatnya belum begitu canggih ya pada zaman itu, karena pada zaman Nabi itu kan sifatnya kan apa yang dibutuhkan langsung turun ayatnya dan dilaksanakan kan gitu ya, tidak untuk diperdebatkan. Sekarang ini kan yang zaman kontemporer ini kan lebih cenderung pandangan-pandangan para tokoh-tokoh itu bisa justru diperdebatkan, justru didiskusikan gitu ya. Tadi hari ini saya ngikutin tentang International Conference of Fikih ya. Tadi itu dilakukan oleh itu yang dikerjakan oleh maksudnya bekerja sama gitu beberapa negara gitu ya, termasuk Indonesia ya, dan juga Mesir, Sudan, Maroko, dan beberapa tokoh-tokoh, dan bahkan Libanon, Malaysia ya, tokoh-tokoh ekonomi atau pemikir-pemikir ekonomi itu ya, secara umum sih ya, secara umum itu sangat menarik sekali, tapi berbahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Jadi tidak semuanya juga bisa kita serap sebenarnya. Karena International Conference ini membahas tentang berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan masalah fikih ya, hukum-hukum fikih dan juga masalah ekonomi sebenarnya, atau fatwa-fatwa ya yang terkait dengan masalah berbagai macam masalah gitu ya dalam hukum-hukum fikih, termasuk masalah ekonomi. Sepertinya masih ada. Coba Anda nanti ISEF ya. ISEF itu apa ya? Nah, singkatannya ya. Saya beberapa hari ini ada ini ya. Ada banyak agenda seminar itu yang dilakukan oleh ISEF. ISEF itu bekerja sama BI ya. BI. Mungkin teman-teman ada yang di BI mungkin tahu. Jadi ada International Fikih Conference ya, Contemporary Transaction in Digital Finance kan.
from Islamic jurisprudence perspective, kan gitu ya. Oh, gitulah kira-kira bahasa Inggrisnya. Jadi ada seminar yang dilakukan bekerjasama Kemenak ISEF ya. ISEF ini singkatan dari apa namanya, intern, yang tahu singkatan apa ya? Pokoknya tentang syariah, ekonomi, finance. Apa namanya? Islamic Syariah Indonesia Syariah Indonesia. Ekonomi Festival, Pak. Ah, iya ya. Tadi Kebetulan tadi ikut, Pak, cuman bahasa Inggris, Pak. Jadi saya enggak ngerti. ya Mas Imam, menarik itu, bagus. Jadi tentang ini ya, tentang fikih ya, fikih kontemporer juga, dan juga kaitan dengan apa, digital finance ya, digital finance. Jadi ini hal yang menarik sebenarnya kalau kita simak. Artinya apa? Artinya semakin hari semakin berkembang pemikiran dari masalah perekonomian itu. Saya sendiri juga tidak begitu paham, apalagi bahasa Inggris ini, karena banyak sekali hal-hal yang mungkin kita masih awam ya dengan istilah-istilah itu ya, Mas Imam. Jadi mungkin nanti bisa kita diskusi lah apa sebenarnya yang bisa kita ambil. Dan saya berharap juga bagi teman-teman di sini yang magister itu, kita lebih banyak membaca jurnal-jurnal dan juga ikut konferen itu, atau menyimak seminar-seminar yang berbau ekonomi Islam, kan gitu ya, supaya nanti apa namanya, berita-berita atau informasi-informasi yang terbaru yang terkait dengan masalah ekonomi itu kita lebih memahami ya. Ini Mbak Yuni Sari sudah bergabung juga ya, Mbak Husnul Khotimah ya, bukan Nurul Komariah, salah saya tadi. Oke. Baik, jadi itu ya teman-teman. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara-saudara semuanya, izinkan saya share screen ya. Barangkali saudara sudah sudah mendownload materinya, cuman sebagai acuan saya akan share juga. Saya share juga materi ini sebagai acuan dalam diskusi kita pada malam hari. Ya, ini materinya sudah kelihatan, saudara-saudara semuanya? Sudah, Prof. Sudah ya. Jadi tentang pemikiran ekonomi Islam. Studi tentang ekonomi Islam. Pemikiran. Dari sini saya mau nanya kepada teman-teman semua, kira-kira kalau kita bicara tentang sejarah ekonomi Islam itu, Anda itu membayangkan apa? Misalnya Pak Firmansyah ini, kira-kira ketika kita bicara ekonomi Islam, sejarah gitu ya, apa yang Anda bayangkan? Kalau saya terbayang Rasulullah Muhammad SAW, Prof. Ya. Sebab kalau menurut saya sih fondasi ekonomi Islam itu muaranya itu dari Nabi Muhammad itu, Nabi kita itu. Ya. Bagaimana dia meletakkan ekonomi berdasarkan Al-Quran, di mana dia meletakkan tidak Nabi Muhammad juga sebagai pedagang atau saudagar yang ulung, tapi dia tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi berbisnis dengan ada etika, kejujuran. Bahkan ketika ada pembeli menawarkan barangnya yang udah lama, Nabi Muhammad mengatakan itu barangnya udah lama. Kalau mau ditawar, silakan dengan harga yang lama. Berarti pemikiran yang terbayang seperti itu sih, Prof. Masya Allah, Masya Allah. Menarik ya. Ini luar biasa, pencerahan juga buat kita semuanya ya. Bagi yang mungkin sudah paham, itu sangat relevan ya dengan pemikiran yang disampaikan oleh Pak Firmansyah ini. Sebenarnya ini sudah menjadi lumrah ya. Rasulullah itu adalah founding father-nya ekonomi Islam sebenarnya ya. Jadi orang yang pertama yang mempraktekkan bagaimana ekonomi itu, bagaimana yang saya sampaikan minggu-minggu yang lalu, ekonomi itu sebenarnya sudah Islam ya. Sejak lahirnya itu sudah Islam. Karena di dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan memang ekonomi Islam kan gitu ya. Tapi ya
pembahasannya adalah bagaimana tentang berdagang kan gitu ya. Tapi istilah-istilah itu akan lebih menarik itu ketika ada pandangan-pandangan dan juga pendapat-pendapat yang belakangan membedakan antara ekonomi Islam dan kapitalis atau orientalis atau mungkin konvensional gitu ya, seperti itu. Baik, itu ya. Jadi luar biasa. Sebenarnya saya juga sama tim ya dosen ekonomi Islam itu sedang nulis buku juga sekarang. Dan insya Allah udah jadi, tapi belum dicetak nih. Judulnya Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Nah, nanti teman-teman silakan dicari di Google itu juga ketemu nanti. Ini saya sama beberapa dosen nulis buku Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Tapi saya belum bisa share. E-book ya, Prof. Ya. E-book ya. Jadi bisa juga dijadikan referensi nanti. Jadi ini buku bersama ya, bisa dijadikan sebagai referensi untuk materi tentang ilmu ekonomi Islam, yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Tadi saya dapat informasi dari teman itu udah naik cetak gitu ya. Nah, udah naik cetak. Jadi teman-teman nanti silakan dicari aja di Google atau di Google Scholar ya. Itu nanti biasanya sudah ada di situ ya. Atau Google Play ya. Google Book itu ada. Biasanya buku-buku. Baik. Teman-teman, saudara-saudara semuanya, jadi kita bicara tentang pemikiran ekonomi Islam berarti secara gamblang tadi sudah dijelaskan bahwa ya Rasulullah SAW itu adalah orang yang sebenarnya pertama mempraktekkan. Beliau adalah seorang entrepreneur, seorang pedagang yang sukses gitu ya dalam mengembangkan ekonomi gitu. Termasuk juga para sahabat-sahabatnya ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman siapa lagi tuh ya tokoh-tokoh yang memang ya, Abdurrahman bin Auf ya dan lain-lainnya. Banyak sekali ya teman-teman yang bisa kita lihat nanti seperti apa ya tentang ekonomi Islam ini. Sejarah ini perlu kita telusuri supaya kita lebih matang dan lebih mantap gitu ya dalam merumuskan gitu ya ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru gitu ya yang terkait dengan ekonomi Islam ini. Baik, ini sebenarnya teman-teman mungkin sudah tahu dan sudah membaca juga bagaimana komparasi sejarah pemikiran ekonomi Islam di dunia Islam dan Barat. Jadi intinya bagaimana sih ya ekonomi Islam itu di dunia Islam dan versi Islam dan versi Barat. Ya ini istilah-istilahnya mungkin saya tidak akan baca secara detail, secara tekstual gitu ya. Tapi Anda bisa lihat bagaimana perbandingan-perbandingan yang terdapat pada zaman itu ya. Dan sekarang bisa dijadikan sebagai referensi barangkali ya. Referensi barangkali untuk pengembangan ekonomi Islam yang memang sekarang ini sedang bisa dikatakan sedang booming. Nah, ini diantaranya. Oke. Baik, ini jadi kelihatan ya, jadi ada tokoh-tokohnya juga. Tokoh-tokohnya tapi bisa aja mungkin nanti Anda, oh saya tidak setuju Pak, saya kurang sependapat, atau mungkin menurut pandangan saya begini, silahkan nanti jelaskan, nggak apa-apa ya. Nah ini ada tokoh-tokohnya juga ya, ini fase dasar ya. Berarti ini kita telah bicara masalah perbandingan. Oh, kita lihat dari perbandingan gitu ya. Itu seolah-olah kan ekonomi Barat itu lebih maju dari Islam gitu ya. Itu kelihatan seperti itu. Padahal sebenarnya dasar dan awalnya gitu ya. Ekonomi Islam ini kan dicetus dari Islam. Ekonomi itu dicetus dari Islam, bukan dari Barat. Justru sebenarnya ya Barat itu yang belajar tentang Islam.
Kemudian diadopsilah oleh mereka dan ditulis lagi gitu ya, versi mereka. Dan kembali lagi dirujuk oleh orang-orang Islam kan gitu ya. Jadi sebenarnya semacam ilmu yang sudah dicuri, yang sudah diambil, kemudian kita ambil lagi gitu, seperti itu. Nah makanya sekarang itu banyak sekali ya ekonomi-ekonomi itu yang bersifat apa ya istilahnya itu ya, tercampur baur sebenarnya ya, tercampur baur, mulai dari sistemnya, pemikirannya, dan pandangan-pandangannya gitu. Padahal di zaman-zaman dulu itu sudah jelas ya bagaimana perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terpenting adalah dari abad ke abad, dari masa ke masa itu sudah kita lihat gitu ya, bagaimana tokoh-tokoh dari ekonomi Islam itu, para pemikir-pemikir ekonomi Islam itu, mereka sudah banyak berhasil gitu, banyak berhasil mengungkap atau mengemukakan ya, beberapa pandangan-pandangan atau bahkan teori-teori yang bisa diaplikasikan gitu. Yang sebenarnya mereka juga sudah merujuk kepada Al-Quran gitu. Al-Quran yang memang menjadi dasar dan landasannya gitu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sumber hukum ya, sumber hukum yang memang lengkap di dalamnya. Bagi siapa ya? Tentu bagi orang-orang yang mampu mengkaji dan mempelajari Al-Quran tersebut. Dan mempelajari Al-Quran tidak hanya cukup dengan membaca terjemahannya gitu, tapi dengan memiliki keilmuan-keilmuan yang mesti harus dikuasai ya bagi seseorang, sehingga dia bisa memahami dan menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu, terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Berapa banyaknya ayat-ayat yang berkaitan sebenarnya yang ada term-termnya ya, yang ada nilai-nilainya ekonomi di dalam Al-Quran itu. Makanya ada ayat-ayat dan hadis-hadis ekonomi kan gitu ya. Karena memang banyak sekali gitu. Ada lagi hadis-hadis ekonomi kan gitu ya. Nah, ada ayat dan hadis ekonomi atau Al-Quran dan hadis tentang ekonomi gitu. Saya juga sedang menulis buku tentang itu. Jadi saya mengumpulkan sebenarnya teman-teman ya, ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Apa saja gitu ya, berkaitan dengan masalah misalnya tijarah ya kan, mudharabah kan gitu ya. Masalah pertanian, masalah keuangan, perpajakan, masalah apa lagi, jual beli ya kan, masalah mudharabah, masalah musyarakah, dan masalah pasar ya, bahkan juga masalah uang dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ambil, kita serap ilmunya dari Al-Quran itu. Yang penting itu tadi, kita memang harus banyak merujuk ya, membaca referensi-referensi, karena tanpa itu kita akan buta ya, kita akan bisa menguasai materi tersebut, karena kemampuan kita sangat terbatas. Ya, misalnya saya aja nih di bidang ekonomi, meskipun saya dosen ekonomi, belum tentu saya ahli di bidang ekonomi itu. Gitu. Ada orang mungkin dosen komunikasi, belum tentu juga dia ahli, meskipun dia dinamakan pakar komunikasi kan. Karena yang betul-betul ahli itu adalah orang yang memiliki berbagai macam bidang ilmu ya, bidang ilmu, sehingga dari berbagai perspektif dia mampu menggali dan membaca referensi tersebut. Tapi kalau kita cuma punya satu ilmu, maka kita akan melihat atau memandang dari satu segi saja gitu ya. Ya, dari satu segi saja. Makanya ada istilah cerita itu ya. Ada orang buta sama orang apa namanya? Orang buta sama orang ini ya, yang ceritanya mereka itu mendefinisikan gajah. Ya. Mendefinisikan gajah. Ya cerita orang buta, salah satunya itu. Ya, gajah itu katanya bulat karena megang perutnya. Ada lagi gajah itu keras gitu ya, karena dia megang kakinya. Gajah itu
panjang katanya. Karena dia megang ekornya misalnya. Atau belalainya misalnya. Jadi macam-macam. Jadi ini perspektif dalam memahami ekonomi itu harus komprehensif, harus lengkap, tidak bisa setengah-setengah atau separuh-separuh. Ya, maka dalam memahami ekonomi Islam itu memang harus memiliki berbagai macam dasar-dasar Bau keilmuan mie. ya, yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam memahami masalah ekonomi tersebut. Apalagi berkaitan dengan ayat-ayat ekonomi, ya, karena ayat-ayat ekonomi itu tidak langsung secara tekstualis, tapi bagaimana kita membaca tafsir-tafsirnya dulu, baru nanti muncul apa sebenarnya yang tersirat di dalam ayat tersebut. 282 misalnya, ayat yang sangat panjang itu. Kalau kita nggak pahami apa makna dan intisarinya, kita tidak akan paham, tidak akan mengerti ayat itu tentang apa, bicara tentang apa gitu. Ya. Nah, 282 itu 282 ya. Coba Anda lihat itu. Ayat yang sangat panjang sekali. Ya. Kira-kira tentang apa itu? Ya. Jadi kalau kita meninjau atau melihat dari satu segi saja, satu perspektif saja, maka kita akan seperti orang yang buta tadi, beberapa orang buta yang mendefinisikan seekor gajah, yang mengatakan gajah itu bulat, gajah itu keras karena kakinya yang pegang, ada gajah itu panjang, ya, dan macam-macam dan lain-lain. Ya, baik teman-teman, saya nggak perlu menjelaskan juga karena banyak sekali nih pandangan-pandangan tentang masalah komparasi antara ilmu ekonomi barat dan ekonomi umum ya. Tinggal nanti Anda baca sendiri. Saya langsung ke ininya aja. Nah, ekonomi dari timur Islam ke barat. Nah, ini penting juga. Bagaimana ekonomi Islam dari timur, ya timur itu berarti Islam ya. Sehingga menyebar ke barat. Ya. Karena pada dasarnya pemikiran ekonomi Islam itu, para sarjana muslim itu ya sudah banyak yang memang pemikirannya mirip dan sejalan. Ya, bahkan dari satu ke satu yang lainnya itu sama pemikirannya. Meskipun mereka itu ya datang dari berbagai macam daerah dan kalangan ya. Kenapa itu bisa terjadi adanya kesamaan-kesamaan pemikiran itu? Ya, alasannya berarti terjadi dua kebetulan yang sama, itu kebetulan di antara sarjana muslim dengan para tokoh ekonom barat itu punya pemikiran dan ide yang sama. Jadi memang kalau kita lihat orang barat juga memiliki pemikiran ekonomi yang seperti yang difikirkan oleh orang Islam seperti itu. Ya. Karena prinsip-prinsipnya juga memang sama sebenarnya ya. Yang diadopsi juga sama, sumbernya sama, referensinya sama gitu. Sehingga mungkin cara pandang atau cara mendefinisikannya saja yang berbeda. Tapi pada prinsipnya, pada hakikatnya, angle-nya itu ya sama gitu, pemikirannya sama. Gitu. Mungkin gaya bahasa juga ya, mempengaruhi gitu ya. Pemikir-pemikir barat secara langsung dan tidak langsung sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari para sarjana muslim. Apalagi memang dari barat itu kan juga banyak ya belajar ke timur ya. Banyak belajar ke timur. Dan mereka sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam pemahaman ekonomi Islam itu mereka juga mengkaji tentang ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan tentang ekonomi Islam. Mereka mungkin ada yang tidak Islam gitu, tapi mereka mengkaji tentang bagaimana kitab-kitab Islam itu berbicara tentang ekonomi gitu. Ya. Jadi secara keilmuan mereka sebenarnya sangat rajin gitu ya membaca daripada kita sendiri yang memang kadang-kadang kitab-kitab saja nggak kita baca gitu. Sementara orang barat mau belajar mati-matian untuk mengkaji, menggali gitu. Apa yang tersirat dari yang tersurat kan gitu ya. Kalau kita kadang-kadang yang tersurat saja malas bacanya. Gitu. Malas baca referensinya. Kita juga tidak punya buku referensi. Termasuk juga kadang-kadang kita kuliah juga tidak punya referensi. Kita kadang-kadang pasrah aja dengan apa yang disampaikan oleh promotor atau dosen misalnya. Atau mungkin presentasinya ya ala kadarnya gitu misalnya. Tidak ada referensi atau tidak ada rujukan-rujukan. Paling tidak kita punya bukunya.
buku dalam pengembangan ekonomi Islam itu sangat banyak sekali di Indonesia. Salah satu yang saya rekomendasikan juga itu, saya punya bukunya juga teman-teman, itu Ekonomi Islam, suatu kajian kontemporer ya, di samping buku yang kemarin KNEKS ya, yang saya sampaikan kemarin itu, sudah pada di-download belum tuh? Ada di Google. Dia ada pengantar ekonomi syariah atau ilmu ekonomi Islam, ada juga yang ditulis oleh KNEKS gitu ya, KNEKS. Nah, itu. Ada juga buku ya Pak Adi Warman Karim, Ekonomi Islam, suatu kajian kontemporer juga. Itu menarik juga di dalamnya. Jadi teman-teman harus banyak referensi dan juga usahakan memiliki gitu ya. Saat Anda pasti butuh dengan itu. Jadi apalagi di saat diskusi itu bisa kita jadikan sebagai bahan gitu ya. Bahan rujukan dan bahan dalam diskusi kita. Ya syukur-syukur memang teman-teman sudah memiliki pengetahuan ya tentang itu ya. Jadi tidak perlu pakai buku juga udah paham sendiri gitu. Nah ini ya, jadi ini beberapa hal berkaitan dengan masalah pemikiran orang Barat itu ya bisa dikatakan sejalan dengan orang Timur atau pemikiran Islam. Pemikir Barat melakukan ada juga penjiplakan plagiasi, penjiplakan terhadap karya-karya sarjana Muslim. Ini sebenarnya. Jadi ini teman-teman, sebenarnya dari awal muasalnya itu kan Islam yang memiliki ilmu itu kan. Ya kita klaim seperti itulah, karena memang Islam ya Al-Quran dan Sunnah itu memiliki catatan utama bagi kita atau status atau posisi yang pertama dan utama dalam ajaran kita gitu sebagai referensi, sebagai rujukan utama, termasuk juga masalah ekonomi ini. Nah, karena memang sudah ditulis oleh orang Islam atau orang Timur, kemudian diciplaklah. Ini juga bisa jadi alasan juga kenapa ada pemikiran-pemikiran orang Barat itu sejalan dengan pemikiran orang Timur kan gitu. Plagiasi, penjiplakan, ya. Terhadap karya-karya Muslim, karya-karya sarjana Muslim. Nah ini tidak tertutup kemungkinan karena mohon maaf orang yang tidak beriman, orang Barat yang tidak beriman itu ya tentu saja mereka bisa saja menghalalkan berbagai macam cara gitu. Cuman mungkin barangkali bahasanya di-translate, bahasanya dibedakan gitu ya. Yang tadinya bahasa Arab gitu ya, kitabnya dijadikan bahasa Inggris atau mungkin bahasa Prancis gitu ya. Nah, ini bagian dari salah satu kenapa ada kesamaan gitu ya, pemikiran dari orang-orang Barat ini, peneliti-peneliti Barat dengan peneliti-peneliti di Timur. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan bagi kita ya. Kebudayaan Islam. Nah, ini beberapa hal ya terkait dengan kebudayaan Islam di Eropa ya. Jadi ada beberapa kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang memang beberapa saluran ya. Bisa kita lihat pertama melalui para mahasiswa dan cendekiawan ya. Di orang-orang Barat itu mereka itu belajar di kampus-kampus Islam gitu ya. Kan ada itu ya, makanya kalau waktu di Mesir itu saya melihat banyak sekali orang-orang Eropa gitu ya yang kuliah, apakah itu di Al-Azhar University, American Open University atau Cairo University ya kan. Nah itu kan banyak sekali mereka itu juga belajar di sana, tapi tentunya dalam hal ini kan orang Muslim aja ya. Tapi ada juga orang-orang yang non Muslim yang memang belajar ke negeri-negeri Timur ya, atau bisa dikatakan ke Islam gitu, belajar tentang Islam. Jadi mereka itu tidak Islam tapi belajar tentang Islam. Dan bahkan juga di Eropa, di Barat juga kan mereka sangat gencar sekali kan mengkaji tentang Islamic Studies ini, salah satunya kan Islamic Economic, ekonomi Islam kan gitu ya. Ya. Dan mereka sangat senang gitu mengkaji tentang ilmu-ilmu Islam ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sendiri kadang-kadang membaca yang tersurat saja sangat sulit, malas gitu ya. Tapi orang-orang Barat itu sangat gencar sekali ya, mereka itu
menggali dan membaca, ya, menelusuri satu persatu bagaimana ya kitab-kitab Islam ini yang dimiliki umat Islam ini mereka betul-betul fahami, sehingga melahirkanlah sebuah ide-ide yang cemerlang, melahirkan sebuah karya-karya yang luar biasa gitu, yang bisa dijadikan sebagai referensi. Jadi seolah-olah kadang-kadang kan kita bercermin ke barat kan gitu ya. Barat yang dijadikan cermin, padahal bisa saja mereka itu dulunya belajar ke timur kan gitu ya. Nah, ini mungkin barangkali hal yang biasa mungkin ya bagi orang-orang yang memang sudah mengetahui dalam apa namanya perkembangan pemikiran ekonomi Islam ini ya. Tapi alangkah menariknya bagi seseorang yang memang belum mengetahui itu menggali terus, sehingga terungkaplah itu fakta bahwa oh iya ternyata ekonomi barat itu ya sumbernya Islam. Kan mereka itu ya plagiasi kah atau menjiplak kah, atau memang mereka itu jadikan sebagai karya mereka ya, tapi tetap merujuk kepada karya Islam. Melalui terjemahan karya-karya Muslim ya, jadi sumber-sumber mereka. Ini yang saya sampaikan tadi dari bahasa Arab diinggriskan kan gitu ya. Jadi sebenarnya isinya sama gitu. Tafsirnya sama, pembahasannya sama, tapi mereka rubah gitu. Ya, ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Bahkan ada juga plagiasi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu ya, cendekiawan Barat gitu ya, mengadopsi ilmu-ilmu Islam, kemudian mereka adopsi. Misalnya saya nih, saya ambil dari bahasa Betawi, bahasa Minang kan. Nah, kan nggak ada yang tahu tuh bahasa Minang. Jadi ternyata saya seolah-olah merumuskan salah satu ide yang luar biasa juga. Padahal kan sebenarnya saya jiplak juga dari bahasa Betawi misalnya tadinya kan, atau bahasa Jawa gitu. Mas Firmansyah misalnya dari bahasa Minang di bahasa Jawain sama yang lain misalnya. Padahal isinya itu juga gitu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, kalau manusia ini kalau mengambil referensi, kalau Al-Quran referensinya mereka itu sportif dalam mengambil rujukan gitu ya, pasti isinya nggak bakalan melenceng, semuanya sama-sama aja. Kemanapun dan diteliti oleh siapapun, maka isinya akan sama, pemikirannya akan sama, alurnya akan sama gitu. Nah itu, jadi teman-teman ya, jadi bisa saja sebenarnya ilmu itu nggak ada yang baru intinya ya, nggak ada yang baru. Termasuk yang saya sampaikan juga ini bisa saja ini udah banyak juga disampaikan oleh dosen-dosen lain, udah pernah juga disampaikan oleh pengajar-pengajar lain atau di seminar-seminar lain. Tapi kan ini versi saya gitu. Versi saya yang memang ini yang bisa saya pahami, yang bisa saya kemukakan. Dan kemudian Anda adopsi lagi gitu dari pemikiran saya, melahirkan lagi sebuah pemikiran yang mungkin lebih luas dan berkembang lagi gitu. Ya, yang lebih hebat lagi gitu. Padahal sebenarnya dari sayanya hal-hal yang biasa saja gitu. Tapi Anda lebih luas lagi, lebih cerdas lagi, lebih apa namanya ya? Menjabarkannya itu lebih dalam lagi gitu ya, sehingga melahirkan sebuah karya yang luar biasa. Nah ini yang saya sebutkan tadi bahwa ya pada prinsipnya sumber dan dasar ilmu itu satu aja, itulah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Berikutnya, nah ini Andalusia ya. Dulu itu Andalusia itu kan bagian dari salah satu kebudayaan Islam yang sangat ini ya, sangat booming di zamannya ya. Ya, Andalusia. Kalau sekarang itu Andalusia itu Spanyol ya. Kalau dulu kan peradaban Islam sangat maju ya di Andalusia ini pada zaman-zamannya. Tapi Andalusia itu berubah jadi apa namanya? Dulu kan ada kota Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo. Ya. Sekarang Spanyol, Prancis ya. Bukan kebudayaan Islam yang terkenal, tapi sekarang ini Prancis, Spanyol itu yang terkenal kan MotoGP-nya ya. Pembalap-pembalapnya di sana. Gitu. Nah inilah salah satu pergeseran gitu ya kebudayaan dulu. Dulunya Islam itu kan dikenal di situ ya. Sekarang kan sudah menjadi sejarah gitu. Nah itu teman-teman ya bisa dipahami barangkali. Baik, lanjutkan. Ada lagi melalui Sisilia kaum muslim ya mendudukkan Sisilia pada akhir lewat tangan dinasti Aghlabiyah ya yang berkuasa.
Ya, baik. Ini nanti dibaca sendiri saja, teman-teman. Ada lagi melalui perang salib ya yang terjadi pada ini ya abad ke-5 sampai 7 Hijriah, ke 12, 5, 14 Masehi. Ya, jadi ini bagian dari kebudayaan-kebudayaan Eropa pada zaman itu ya, kejayaannya yang lagi booming lah gitu ya. Perdagangan antar barat dan timur ya lewat Mesir ya. Nah, melalui dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada saat itu, yang berpusat politiknya itu ya, politik dagang dan budayanya itu ya di negara Mesir gitu ya. Jadi Mesir itu sebenarnya di tengah ya. Jadi mereka itu berkumpul di situ dari berbagai macam daerah-daerah di Eropa pada zamannya ya, pada zaman itu. Ya, maka ada beberapa kota itu ya, kota-kota besar seperti Pisa, Genoa, Venesia, Napoli, dan Firenze. Ya, nah, mereka itu sangat aktif ya dan memiliki hubungan yang erat dengan Mesir di sana. Baik, singkat saja, pemikiran ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ya, pengetahuan modern yang baru ya, muncul tahun 70-an ya, tetapi pemikiran Islam itu setelah muncul. Jadi ilmunya, studinya itu yang belakangan kan gitu ya. Tapi ilmunya sudah diterapkan dari dulu. Sama juga kayak pemikiran K.J. Madahlan kan. Itu pemikirannya sudah ada dari dulu, tapi bukunya baru sekarang ditulis kan gitu ya. Bagaimana pemikiran tentang studi atau integrasi. Ini K.J. Madahlan ya, salah satu yang sekarang itu diterapkan. Bagaimana integrasi antara pendidikan agama Islam dan umum misalnya. Sebenarnya dari dulu udah dipraktekkan oleh K.J. Madahlan, tapi nggak ada bukunya. Ya, nggak ada studinya kita lihat. Pengembangan studinya ya belakang-belakang ini. Sama juga dengan ilmu ekonomi Islam itu. Dulu itu nggak ada masalah studinya ya, nggak ada. Pusat studinya juga nggak ada. Bukunya apalagi kan gitu ya. Al-Quran aja baru ditulis pada zaman Umar bin Khattab ya kan, dimulai kan gitu ya. Dikumpulkan gitu ya. Nah, tapi pemikirannya, prakteknya gitu, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Firmansyah tadi, bahwa Nabi sendiri sudah melakukan ya, dan sudah mempraktekkan ya, malah sejak remajanya gitu ya. Nah, itu kan seperti berternak gitu ya, itu kan sudah ekonomi itu ya, berdagang misalnya kan gitu ya. Ya, ada lagi praktek-praktek yang lain yang dilakukan oleh para ibu-ibu misalnya, kayak nyupah ya atau nguli gitu ya, menyusukan anak-anak orang bangsawan misalnya gitu ya, dan lain-lainnya. Banyak sekali teman-teman ya kalau kita lihat itu. Dan itu semua adalah dalam rangka konteks ekonomi gitu. Karena di mana ada perputaran uang ya, ada perdagangan dan ada bisnis dan usaha di situ, berarti itu kan masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang memang dari dulu itu sudah menjadi keseharian mereka itu. Orang-orang jahiliyah zaman dulu itu adalah orang-orang pintar kan gitu ya. Mereka itu sudah berdagang ya, secara turun-temurun gitu ya. Mereka sudah memiliki kemampuan dalam berbisnis dan berdagang, sudah mampu mengatur perekonomian gitu ya. Tapi semenjak zaman Rasulullah SAW diangkat atau lahir gitu ya, maka perekonomian itu, nah itulah diluruskan gitu ya. Yang tadinya misalnya praktek-praktek riba dihilangkan, kecurangan-kecurangan, zalim misalnya, gharar, itu dihilangkan. Sehingga pada prinsipnya prakteknya sudah dilakukan, tapi ya pengkajian atau penelusuran terkait dengan studi-studinya itu masih di tahun 70-an gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa sejak Islam diturunkan pada zaman Rasulullah sudah ada ekonomi Islam itu? Ya karena rujukan utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi kan gitu. Makanya Nabi ketika ditanya masalah zakat, ada ayatnya datang kan gitu ya. Turunlah ayat tentang zakat. Ada ayat masalah ini masalah riba misalnya, jual beli, ya kan turunlah masalah ayat jual beli dan masalah pengharaman riba. Jadi ini sebenarnya teman-teman sudah ada juga sebenarnya secara tidak langsung studinya tentang ilmu ekonomi itu, tapi tidak
begitu booming ya, orang lebih cenderung ke prakteknya gitu, tidak mikirkan seperti apa nanti konsep-konsepnya atau sistemnya gitu. Tapi prakteknya sudah mengadopsi nilai-nilai keislaman. Karena memang pada prinsipnya Nabi sendiri sudah langsung mencontohkan. Makanya ada itu buku ya, kisah sukses bisnis Rasulullah. Nah, ya. Ada juga bukunya, saya punya juga. Ya. Cari di Google juga ada tuh. Jadi kunci sukses bisnis ala Rasulullah. Jadi dilihat, dibaca bagaimana ternyata perekonomian sudah muncul dan sudah berkembang pada zaman Rasulullah. Dan bahkan zaman sebelum Rasulullah, zaman jahiliyah. Ya, tentunya dari masa ke masa itu semakin hari semakin maju dan berkembang. Nah, inilah saudara-saudara berkaitan tentang masalah ini ya, kenapa ya ekonomi Islam itu sudah muncul pada zaman Rasul. Itu karena memang Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai rujukan dan referensi yang utama di dalam menjalankan perekonomian di saat itu. Maka ya pemikiran-pemikiran ekonomi Islam itu teman-teman ya munculnya ya di saat Al-Quran dan hadis itu turun kan gitu. Nah, seperti yang sampai sampaikan tentang masalah haramnya jual beli yang belum ada kelihatan barangnya kan gitu ya. Ya, kan banyak tuh kadang-kadang jual beli kambing misalnya tapi masih dalam perut ya, masih dalam kandungan gitu ya. Atau jual beli buah-buahan yang masih berkutik misalnya di batang atau di pohonnya. Banyak seperti itu ya. Atau jual batu bara misalnya baru kelihatan tempat ini tambangnya doang tapi belum ada batu baranya misalnya. Itu banyak hal-hal yang begitu. Sebenarnya sudah diluruskan oleh Nabi. Tidak boleh menjual barang sesuatu yang memang belum pasti gitu ya. Belum pasti dan belum kelihatan jenisnya gitu. Nah, oleh karena itu pada masa-masa kehidupan Rasulullah SAW itulah ya sudah mulai dan dipraktekkan bagaimana tentang ekonomi Islam itu sudah berjalan dengan baik. Nah, ini perekonomian di masa Rasulullah ya. Jadi Rasulullah dan masyarakat Muslim itu ya mereka masyarakat Muslim itu menjadikan Rasulullah sebagai teladan, ya, teladan dalam mengamalkan Islam, terutama bidang ekonomi. Jadi ekonomi Rasulullah itu adalah ekonomi yang memang ekonomi yang ideal, yang perfecto lah gitu. Yang ideal yang memang dijadikan tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya gitu. Karena Nabi itu langsung mengadopsi dari nilai-nilai Al-Quran itu yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi oleh karena itu bagaimanapun kita sebagai Muslim ya tetap harus melihat ekonomi Islam ini adalah bagian dari salah satu cita-cita kita gitu untuk mengembangkannya. Gitu. Karena ini adalah ekonomi yang digagas, yang dilakukan, yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi perekonomian Rasulullah ya adalah perekonomian masa Madinah ya. Teman-teman, karena pada masa Makkah itu belum membahas tentang masalah ekonomi. Baru membahas tentang masalah akidah kan, 13 tahun di Makkah itu. Membahas tentang masalah ketuhanan. Jadi belum membahas tentang masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu pada masa zaman-zaman di Madinah ya, di Madinah Al-Munawwarah. Yang dulu dikenal dengan namanya Yasrib, ya, kota Yasrib. Ketika Rasulullah pindah ke Yasrib, kemudian merubahlah namanya menjadi Madinah. Muslim Madinah, disitulah mereka mulai membangun perekonomian beserta Rasulullah SAW. Makanya perkembangan Madinah di saat itu sangat pesat sekali. Apalagi setelah Rasulullah SAW itu hijrah ke sana kan gitu ya. Nah, karena Rasulullah itu di Makkah itu tidak, bahasa kasarnya tidak prospek lah gitu ya. Tidak ada peluang-peluang untuk mengembangkan ekonomi meskipun pada zaman remajanya kan juga sudah pernah berdagang kan gitu ya. Bersama pamannya ke negeri Syam, Syria gitu ya. Nah, namun yang lebih kelihatan yang signifikan perkembangan perekonomian itu adalah pada zaman Rasulullah SAW itu hijrah ke kota Madinah. Jadi kota Makkah ini adalah kota yang bisa dikatakan zaman itu gersang lah, repot lah gitu ya. Rasulullah itu tidak bisa bergerak, dicekal, bahkan diintimidasi dan juga di apa namanya itu ya, namanya diboikot ya, diboikot perdagangannya kan gitu ya.
Bahkan pada zaman itu juga Rasulullah sempat ada kelaparan ya, kelaparan di zamannya itu. Ya, hanya bisa memakan daun-daunan saat itu. Ini adalah salah satu dampak ya pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap baginda Rasulullah SAW sehingga tidak bisa mengembangkan perekonomian. Dan lagian juga kan masalah-masalah yang di Mekah itu adalah masalah-masalah tauhid, ketauhidan, masalah-masalah ketuhanan, lalu membahas masalah perekonomian. Karena kalau masalah ekonomi itu kan masalah yang sekunder lah ya, masalah sekunder. Yang masalah primernya itu adalah masalah ketuhanan ya, masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya karakter umum dari perekonomian masa ini adalah komitmen yang tinggi ya terhadap etika dan norma. Ya, serta perhatian yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Pendistribusian ya. Kaila dulatan bainal aghniya. Jadi jangan sampai kata Allah itu harta itu hanya muter-muter di hadapan orang-orang kaya-kaya doang kan gitu ya. Makanya perlu pendistribusian secara merata. Kekayaan itu secara merata. Ya. Misalnya BBM misalnya. Kampung-kampung susah BBM. Kemarin kan saya hampir 2 minggu di kampung. Susah. Udah susah, mahal lagi. Udah mahal, kalau ada pun antrian panjang lagi. Kadang-kadang sering habis itu. Jadi ini namanya tidak dulatan bainal tidak berpencar, tidak merata, tidak menyebar, tidak terdistribusi dengan baik. Jadi salah satu etika dan norma dalam perekonomian itu adalah bagaimana ya pemerataan pendistribusian ya harta itu bisa merata di antara orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Selama ini kita lihat kan harta itu kan muter-muter di tempat orang-orang kaya aja. Orang kaya dapat duit, kerja di kantoran gaji besar, nanti pergi ke mall lagi, muter lagi di mall, orang-orang kaya lagi yang ketemu, kan gitu ya. Nah, warung-warung tetangga itu nggak pernah jualan, nggak pernah jual beli gitu, kesulitan, kerepotan, ya kan? Nah, inilah yang kita lihat saat ini betapa tidak adilnya ya masalah perekonomian itu. Padahal Islam sudah mengajarkan bagaimana kita berlaku adil gitu ya terhadap konsumen-konsumen yang kita miliki atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Mata pencarian utama Madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, berternak, dan berkebun. Nah, inilah kenapa kota Madinah itu dikatakan kota perdagangan atau kota di mana perekonomian itu tumbuh dan muncul kan gitu ya. Karena di zaman Nabi itu di Madinah itu luar biasa ya. Perkembangan perekonomian semakin pesat, semakin berkembang, semakin meningkat. Ya kan? Karena adanya pertanian tadi, ya kan? Ada perdagangan, ada perkebunan, ada peternakan. Jadi sebenarnya di zaman Nabi itu udah keren gitu ya. Ya, pertanian, perdagangan, perkebunan, bahkan sekarang ini masih ada itu kebun. Ya, di zaman Nabi itu masih ada kebun Nabi. Ya, kebun-kebun sahabat juga masih ada gitu sampai sekarang. Ini kan berarti kan bagian dari salah satu warisan yang sangat luar biasa ya, keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Bahwa oleh karena itu mau tidak mau orang Islam itu harus bekerja, harus berusaha gitu. Ya, apakah itu berdagang, bertani, berternak, berkebun dan lain-lain dan sebagainya. Kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar ya, sehingga terjadilah distribusi kekayaan yang merata, yang adil. Kalau sudah merasa bersaudara, itu pasti akan terjadilah keadilan dan pemerataan tersebut. Tapi kalau kita masih kelompok-kelompok ya kan, masa bodoh terhadap nasib orang lain, maka kita hanya berputar-putar dan berkutik-kutik dengan orang-orang yang kita anggap memiliki pengaruh dan menganggap orang itu memiliki kontribusi kepada diri kita. Cobalah kita untuk merangkul orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan dalam masalah perekonomian. Misalnya kita punya perusahaan, misalnya Pak Firmansyah ini kan jelas itu punya karyawan misalnya kan diambil dari orang-orang yang memang memiliki kemampuan tapi sulit dalam masalah ekonomi misalnya. Itu bagian dari dakwah juga, dakwah dalam mengembangkan ekonomi Islam. Ya, meskipun mungkin dalam perusahaan itu tidak mencantumkan istilah ekonomi Islam, tapi dengan nilai-nilai yang dimiliki di dalam perusahaan itu berarti ini sudah termasuk salah satu keadilan dan pemerataan dalam pendistribusian harta atau kekayaan itu.
Jadi bukan hanya orang-orang yang terdekat, bukan hanya orang-orang yang kaya-kaya aja yang memang dirangkul menjadi kerjasama dengan kita. Artinya apa? Nah, inilah salah satu pesan Nabi itu adalah dalam Al-Quran itu, maksudnya dalam hadis itu, ya bahwasanya ya harta-harta yang kita kumpulkan dan tidak terjadi pemerataan terhadap semua orang, maka harta itu akan menjadi bumerang, ya. Jadi penghalang kita nanti di akhirat nanti. Jadi kalau kita hartanya itu muter dengan orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap harta itu, mereka itu memang butuh, ya misalnya pekerjaan dan segala macamnya, justru harta itu akan memberikan syafaat pertolongan bagi kita. Ini poinnya di situ. Nah, kebijakan ini sangat penting ya sebagai strategi awal pembangunan Madinah ya. Jadi Rasulullah itu ya merangkul ya berbagai macam kalangan, dan bukan hanya orang Islam saja di Madinah itu, tapi juga orang-orang kafir, orang-orang Yahudi gitu ya, orang-orang di luar Islam juga dirangkul oleh Rasulullah itu. Ya, inilah hebatnya perekonomian zaman Rasulullah itu, antara satu dengan yang lainnya saling bahu membahu, saling support, saling bantu gitu. Jadi tidak ada yang namanya perekonomian atau ekonomi yang gagal. Tidak ada yang namanya perdagangan yang gagal, perdagangan yang tidak beruntung. Tidak ada yang namanya perkebunan yang tidak berhasil gitu. Nah, itulah yang digagas oleh Rasulullah. Kalau kita bisa berhasil sendiri, ya kenapa tidak? Orang lain masa bodoh kan. Nah, inilah bagi keberhasilan kepada orang lain. Ini bagian dari strategi baginda Rasulullah SAW dalam mengembangkan perekonomian. Ya, bagaimana perekonomian itu langsung sampai kepada orang-orang yang membutuhkan secara merata dan berkeadilan. Kalau sekarang coba kita lihat, ya, waduh repot banget lah, susah lah ngomongnya ya. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin sulit. Ya, jadi beberapa hari ini saya di kampung itu, yang cerita orang sono sini itu ya penderitaan, kesulitan, ya, kemiskinan dan lain-lainnya. Inilah PR kita semuanya, terutama teman-teman yang memiliki keluasan rezekinya gitu ya. Nah, ini di Madinah itu ya, ada Al-Hizbah, ada Baitul Mal, saudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, ngomong-ngomong mendirikan Baitul Mal inilah sebenarnya salah satu ya sumber. Kalau sekarang kan Baitul Mal kan repot, kalah sama bank. Kalau dulu kan Baitul Mal itu melebihi dari bank ya. Jadi harta-harta kaum muslimin itu mengumpulkan di situ, zakat-zakatnya dikumpulkan di situ. Tujuannya apa? Untuk kesejahteraan kaum muslimin yang lainnya juga. Di orang kaya berzakat gitu ya, infak, sedekah dan lain-lain diperuntukkan untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Jadi orang-orang yang susah juga tidak selamanya susah juga. Mereka juga menjadi orang kaya lagi ya. Jadi akhirnya apa? Ini yang dinamakan ya perekonomian yang produktif kan gitu ya. Bukan yang konsumtif. Kalau kita selama ini kan kasih modal malahan boro-boro dapat untung, malahan buntung. Sama warung-warungnya dijual gitu ya. Sama gerobak-gerobaknya dijual. Dikasih modal jual bakso misalnya, sama gerobak-gerobaknya dijual gitu. Jadi masih banyak sebenarnya otak-otak atau pemikiran-pemikiran kita ini sangat konsumtif gitu. Jadi susah sebenarnya kita kalau pemikiran seperti itu, sempit, itu susah untuk berkembang. Apalagi dalam rangka pengembangan ekonomi Islam. Susah lah ya. Nah ini. Jadi membentuk Baitul Mal. Sekarang Baitul Mal juga ya tidak bisa diharapin secara inilah ya. Skalanya juga sangat kecil banget. Ya, dan kadang-kadang juga ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah Baitul Mal itu yang tidak bisa dikatakan tidak ini juga gitu. Mohon maaf gitu ya. Ada yang menggunakan sistem bunga yang tidak manusiawi juga. Apalagi multi jasa, multi akad dan segala macamnya itu. Jadi besar sekali margin yang diberikan. Tapi nggak tahu ya Baitul Mal mana, tapi saya pernah jadi nasabahnya. Langkah ekonomi pada masa Madinah ini udah selesai. Sumber-sumber pendapatan pada masa Rasulullah. Paling tidak ada dari kaum muslimin itu. Jadi gini teman-teman, kalau dulu orang bayar pajak itu hanya orang yang di luar Islam ya. Jadi ada 3 sebenarnya nih.
ada yang kaum muslimin, ada yang non muslim, ada yang dari umum, kan gitu ya pembagiannya. Jadi zakat, ya ini mungkin nanti kita diskusi setelah ini ya. Yang paling umum kan zakat. Atau ada 3 itu, zis, zakat, infak, dan sedekah. Ada satu lagi wakaf. Jadi ziswaf, ya kan gitu ya. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi ada beberapa dari kaum muslimin. Nah, jizyah itu hanya non muslim. Rata-rata kan dari non muslim. Kharaj. Jizyah atau kharaj. Nah, kalau kita kan lain di Indonesia ini kan kita orang Islam wajib bayar zakat, orang Islam juga wajib bayar pajak. Yang uniknya kadang-kadang orang Islam sudah berzakat, bayar pajak lagi. Sementara orang non-Islam lari dari pajak, boro-boro bayar zakat, karena bukan Islam kan gitu ya. Jadi kadang-kadang itu, orang Islam ini lebih berat tanggungannya. Jadi kedua-duanya jadi wajib ya sekarang ya, bayar zakat dan bayar pajak. Sebenarnya kalau Islam bicara Islam itu, umat Islam hanya bayar zakat saja gitu. Tapi masalahnya kan zakat juga tidak terkoordinir dengan baik. Banyak lembaga-lembaga zakat yang berkembang di Indonesia ini, yang berdiri di Indonesia ini, tapi tidak begitu signifikan dalam mengumpulkan dana zakat ini. Sehingga boro-boro mendirikan Baitul Mal yang bisa menanggung kesulitan-kesulitan rakyat saat ini gitu. Malahan lembaga zakatnya juga tutup karena korupsi dan penyelewengan dana. Nah, ini banyak sekali problem-problem yang memang harus kita hadapi. Bagaimana perekonomian Islam akan maju kalau misalnya para pendiri-pendiri dan para pengurus-pengurusnya mereka itu tidak memiliki jiwa gitu ya. Jiwa Islami atau jiwa Islam yang takut kepada Allah gitu ya. Ya, sampai korupsi dan lain-lainnya gitu. Karena itu artinya apa? Artinya dalam Islam itu sebenarnya sudah sempurna ya pengaturan-pengaturannya itu. Tinggal nanti bagaimana kita menjalankannya saja. Islam itu mudah ya, tinggal kita bagaimana menjalankannya. Tidak akan sulit. Yang mempersulit itu kan kadang-kadang kita dan birokrasi ini yang mempersulit. Sementara ajaran Islam itu sangat mudah dan memudahkan bagi segenap pemeluknya gitu untuk menjalankan syariat-syariat yang sudah ditentukan. Yang umum itu ghanimah ya. Ghanimah itu harta rampasan perang ya. Fai ya. Harta orang kafir yang dikuasai orang Islam ya, tanpa perperangan. Tapi fai itu jangan diartikan merampas ya. Oh kamu ini kan kafir nih, non muslim nih, saya akan rampas harta kamu. Akan saya kuasai hartamu. Tidak. Dan lain-lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Inilah teman-teman, barangkali diskusinya sampai di sumber-sumber pendapatan pada zaman Rasulullah. Barangkali ada yang ingin mengomentari, akan lebih baik ya, saya tunggu komentarnya. Karena apabila saya jelaskan ini luar biasa juga nih, melelahkan nih. Jadi saya berharap dari teman-teman silakan, mungkin Pak Firmansyah menanggapi, atau Mas Imam, Revi, Nurul, ya, Mbak Nurfi, Mbak Reni, Mbak Desi, dan Mbak Cici dan lain-lain seterusnya, ya. Karena yang berkomunikasi, yang berdiskusi atau yang berkomentar akan saya kasih nilai tentunya. Ya, silakan. Siapa yang Izin, mau? Prof. Prof. Ya. Ya, Pak Firman dulu, silakan. Oh iya, silakan Bu Ketua dulu, nggak apa-apa. Menanggapi silakan atau menambahkan juga silakan. Nggak menanggapi sih, share aja, Prof. Ya. Mengenai tadi pajak sama infak ya. Sekarang ini kebetulan kalau memang pembayaran zakatnya melalui yang dikoordinir gitu ya oleh BAZ ya, Badan Amil Zakat ya, itu kan kita ada bukti dan ada ya ada buktinya lah ya. Jadi untuk yang sudah membayarkan zakat melalui Badan Amil Zakat itu bisa sebagai pengurang pajak, Prof. Jadi pajak yang kita bayarkan itu sama seperti kita juga
zakat yang kita sudah bayarkan, sudah kita keluarkan itu bisa sebagai pengurang pajak. Jadi ada buktinya, jadi bisa di payroll itu misalkan kita ada pemotongan pajak ke BAS dan itu sebagai pengurang penghasilan kena pajak gitu. Itu aja sih Prof. Kalau misalkan Oh ada ya, teman-teman mungkin di perusahaan kami sudah mempraktekkan seperti itu, jadi iya, bisa jadi tidak double gitu ya, tidak double baik, baik, potong. Makasih Prof, itu aja. bagus. Ya, Bu, saya lihat bagus ya. Jadi itu bagus itu kebijakan seperti itu ya. Di bagian dari salah satu untuk meringankan atau mempermudah ya bagi ya salah satunya untuk staf-staf atau karyawan gitu atau orang-orang yang bekerja di situ ya. Ini biar tidak double kewajiban jadinya gitu. Soalnya kan zakat juga kan perginya ke negara juga sebenarnya. Apalagi kalau BAS kan Badan Amil Zakat Nasional itu kan juga dikelola oleh negara. Oke, mungkin ada lagi yang lain responnya? Izin, Silakan. Prof. Baik, Pak Firmansyah dulu. Eh, terima kasih, Prof. Menarik ya, Prof, kalau berdiskusi tentang sejarah pemikiran Islam ya, Prof. Itu kan sangat menarik ya. Bagaimana di fase awal itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam berdasarkan hadis dan Al-Quran gitu ya. Sampai di fase pertama itu mencapai kemajuan itu kan kalau nggak salah di eranya King Abdul Aziz itu ya, bahwa setiap orang harus bayar zakat, sehingga saking pada era itu saking makmurnya, bahkan King Abdul Aziz memberi makanan berupa burung-burung itu ya, saking makmurnya pada era itu gitu ya. Kemudian karena pergantian zaman, peradaban Islam mulai menyebar sampai akhirnya di eranya Kesultanan Ottoman itu kan Kesultanan Turki itu jatuh, sehingga berakhirlah era kejayaan peradaban Islam ya, terutama tentang pemikiran ekonomi Islam. Tapi bagaimanapun di zaman itu pula era sebelum keruntuhan Kesultanan Otonom itu Eropa ya, atau kita sebut yang lebih familiar Barat pun sudah mengadopsi beberapa referensi tentang peradaban Islam, terutama tata cara berdagang, perekonomian ala Islam gitu ya, sehingga seolah-olah ekonomi itu baik Islam atau bukan, atau konvensional atau kapitalis itu seolah-olah yang menciptakan itu adalah alanya Eropa ya, ala bule gitu ya. Kalau kita tarik ke sini ya Prof, kita tarik ke Indonesia misalnya ya, Indonesia gitu ya, yang notabene mayoritas Islam gitu ya, mayoritas Islam gitu kan. Tapi dalam sistem perekonomi Islam, sistem berekonomi hampir mayoritas mengadopsi alanya bule gitu ya, alanya Eropa ya. Sistem kapitalis misalnya kalau berdagang harus untung sebesar-besarnya gitu ya. Padahal di zaman era Nabi Muhammad itu untung pun dibatasi. Kalau misalnya kita modalnya 1.000, ya cukup 100. 1.100 lah kita jual ke pembeli gitu ya. Tapi kan di zaman kita ini, di kita ini, kalau bisa kalau modalnya 1.000 ya dijual 5.000 gitu ya. Akhirnya terciptalah nuansa kapitalis tadi gitu ya. Padahal kan hampir 80% kita ini Islam loh. Islam yang memang tidak dipungkiri secara lahiriah atau secara KTP gitu ya. Tapi secara berekonomi, secara berdagang kita sudah jauh dari nilai-nilai bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Cuma pertanyaannya Prof, kira-kira yang menyebabkan nuansa itu apa ya Prof? Apakah karena kita terlalu lama dijajah oleh bangsa Eropa, atau pemikiran-pemikir kita itu udah terdegradasi ya,
ala-ala Eropa tadi, akibat yang dijajah terlalu lama itu. Itu aja sih Prof, terima kasih. Ya, Masya Allah ya, luar biasa nih. Penjelasan dan juga ini ya, informasi-informasi terkait dengan masalah ekonomi tadi, mulai dari Rasulullah dan lain-lainnya. Ya, salah satu alasannya itu, ya mungkin karena penjajahan pemikiran juga. Pikiran kita itu udah dijajah, mindset kita itu ya. Dan yang kedua, memang kita ini kadang-kadang bisa dikatakan gini, yaitu tadi, modal dikit pengen untung banyak, kerja dikit tapi hasilnya banyak. Nah itu kan masalah jajahan pemikiran juga namanya. Dan yang ketiga adalah kita ini sudah terlalu nyaman dengan kondisi itu gitu. Sudah terlalu nyaman, ya udah lanjut aja lah, pokoknya jalan gitu kan. Sudah susah move on atau berubah haluan gitu ya untuk ke Islam itu gitu. Jadi ini bagian dari ya masih penjajahan juga sebenarnya gitu. Penjajahan sekarang ini kan penjajahan pemikiran. Dulu mungkin zaman dulu ya tahun-tahun sebelum kemerdekaan kita dijajah, ya langsung diambil hasil buminya gitu ya. Nah, rakyat bekerja, tapi orang asing ngambil hasil buminya. Sekarang juga sama juga, ya penjajahan yang sama juga sama. Bedanya kalau dulu kan ya kita ini ditindas memang seperti betul-betul seperti budak secara nyata. Secara kelihatan, kalau sekarang enggak, pemikiran kita yang diperbudak kan gitu ya. Nah, gitu. Kalau dulu fisik kita, fisik orang-orang tua-tua kita, kakek nenek kita dulu, mereka kuasai sehingga disuruhlah bekerja dan kemudian hasilnya mereka ambil. Ya, mereka bawa ke negeri asal mereka. Kalau sekarang pemikiran kita yang memang justru dikuras gitu ya, dikuras. Sehingga kita bekerja juga sama juga, kita bekerja untuk mereka, kita dapat ampas-ampasnya, mereka dapat isinya yang memang kita sendiri udah merasa pede, udah merasa puas gitu dengan yang kita hasilkan. Padahal kita diperas itu kan pemikiran kita itu. Nah ini menurut pandangan saya gitu. Dan di sisi lain memang ya memang belum ada sih sebenarnya ya orang yang betul-betul bisa memberikan contoh dan tauladan gitu ya kepada kita gitu. Meskipun dulu zaman Rasulullah udah ada, tapi maksudnya orang yang real, yang nyata gitu. Yang memang berani gitu ya mengambil atau yang membongkar kebiasaan-kebiasaan kita ini sehingga mau berpindah atau berhijrah kepada pemikiran-pemikiran ke ekonomi Islam itu. Jadi kita sudah terlalu nyaman, sudah terlalu enjoy dengan kondisi dan keadaan yang kita miliki. Ya. Jadi sehingga sulit. Nah, itu bagian dari, menurut saya bagian dari keterhalangan dan keterbelakangan sehingga tidak berkembangnya gitu ya. Sehingga tidak berkembangnya ekonomi Islam itu. Dan salah satunya juga di Indonesia ini. Kalau kita lihat di negara-negara Arab tentu iya ya. Tentu iya masih berkembang sampai saat ini. Bahkan juga bagaimana perkembangan bukan hanya masalah ekonomi ya, tapi juga masalah-masalah yang lain, termasuk ilmu pengetahuan ya. Kalau kita kan bisa dikatakan, mohon maaf gitu ya, pendidikan kita masih bisa dikatakan taraf rendah. Contohnya kita misalnya tamat aliyah di sini, itu levelnya kalau di Mesir itu tamat sanawiyah gitu. Level sanawiyah gitu. Jadi belum setaraf gitu. Baik dibilang keilmuannya maupun di pendidikannya masih di bawah mereka. Belum kita berbicara tentang negara Eropa, bagaimana pendidikan mereka yang memang sudah sangat maju. Dan kembali lagi masalah ekonomi Islam ini tidak akan pernah maju, tidak akan pernah booming kalau memang umat Islam ini tidak bisa move on ya dari kondisi-kondisi yang mereka hadapi saat ini atau apa yang mereka miliki saat ini. Karena perubahan untuk keluar dari zona nyaman kita itu memang sangat sulit gitu. Contohnya, mohon maaf ini teman-teman, ada yang mungkin di perbankan umum konvensional gajinya besar dan ini itunya sudah terpenuhi gitu. Itu mungkin sangat sulit juga untuk hijrah ke ekonomi syariah misalnya atau ke bank syariah. Karena di bank syariah mungkin ma'isyah apanya kurang dan mungkin tunjangan segala macamnya tidak mumpuni gitu ya. Dan seterusnya. Jadi di situ adalah salah satu terhambat dan keterbelakangannya gitu ya menurut saya ya, kenapa mungkin tadi ditanyakan
Ya, apanya penyebabnya gitu ya. Itu mungkin barangkali yang bisa. Ada yang lain tadi? Ada yang Mbak tadi? Izin Pak, Mas Imam. Ya. izin Pak, sedikit mungkin saya menanggapi pernyataan atau tadi sekilas uraian dari Pak Firman Pak. Mungkin kalau menurut saya kenapa ekonomi Islam di negara di negara kita itu mungkin belum berjalan. Kalau menurut saya mungkin ini ya karena negara kita mungkin mayoritas penduduk kita Muslim. Mungkin lebih besar Muslim. Tapi mungkin sistem negara kita itu kan demokrasi ya Pak ya. Terkecuali mungkin sistem negara kita dirubah ke kepada sistem Islam seperti itu mungkin bisa berjalan sistem ekonomi syariah tersebut. Yang kedua ini Pak yang masalah tadi tanggapan saya kenapa perputaran uang itu ada di lingkungan lingkungan kalangan menengah ke atas gitu ya, baik lagi ke orang kaya baik lagi ke orang kaya. Mungkin menurut saya memang sudah dikonsep kali ya Pak seperti itu di negara kita. Salah satu contoh misalkan dalam pembelian jual beli online gitu. Jual beli online itu karena kita memang sudah mindset kita sudah dibuat oleh si pembuat sistem itu. Jadi warung di samping rumah kita itu tidak terlirik karena memang sekarang mau beli apa sudah tinggal di handphone, kemudian pesan barang sudah tinggal di handphone. Nah, sistem itu kan yang buat orang kaya. Kemudian penjualnya itu juga mungkin kerjasama sudah dengan orang kaya tersebut. Makanya perputaran uang itu akhirnya terjadi di kalangan menengah ke atas. Makanya warung-warung kecil yang notabene boleh bilang warung pinggir jalan gitu ya merasa penjualannya itu tidak berjalan dengan lancar. Itu yang kedua. Terus mungkin ada pertanyaan nih Pak dari saya masalah tadi saya melihat di ini Pak di slide keberapa masalah Baitul Mal ya Pak. Setahu saya memang sudah banyak Baitul Mal yang ada di negara kita yang ya terutama saya pernah dalam artian pernah menanyakan ke Baitul Mal dalam artian pernah ingin tahu Baitul Mal seperti apa. Nah, saya tertarik ini ternyata Baitul Mal itu didirikan oleh Rasulullah pada zamannya di masa ekonomi pada masa Madinah ya Pak. Betul. Nah, konsepnya itu apakah sama ya Pak? Konsep Baitul Mal pada saat zaman Rasulullah di masa Madinah dengan konsep yang sekarang ada di Baitul Mal yang ada sekarang ini. Apakah konsep yang sekarang ini sudah ikut tercampur dengan konsep Barat yang Bapak bilang tadi dengan adanya bunga yang cukup tinggi, kemudian ya apalagi ya mungkin ada yang merasakan namanya ekonomi syariah ya harusnya benar-benar berdasarkan Al-Quran ya Pak. Sedangkan kalau misalkan bunga yang cukup tinggi dan lain-lain mungkin tidak diajarkan dan tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Mungkin seperti itu Pak yang pertanyaan saya. Apakah konsepnya itu sama pada masa Nabi atau berbeda dengan sekarang konsep Baitul Mal? Terima kasih Pak. Masya Allah ya, luar biasa. Saya tanggapi juga ya. Ini luar biasa ini. Yang pertama tadi udah masalah tanggapan dan komentar. Yang kedua ini mengenai Baitul Mal. Ya memang sangat berbeda tentunya. Kalau dulu zaman Rasulullah itu kan Baitul Mal belum ada yang namanya sistem. Nah, itu yang pertama dulu. Sistem. Jadi sifatnya mengalir aja. Apalagi dulu Baitul Mal itu kalau isinya ya gandum-gandum yang dikarung-karungin. Nah, itu misalnya itulah bagian dari asetnya misalnya kan. Ini salah satunya gitu yang ketika Umar bin Khattab itu kan ketika ada orang kelaparan di pinggir kota Madinah itu pada masa pemerintahannya itu kan dia langsung pergi ke Baitul Mal ngambil ke gudangnya satu karung ya kalau nggak salah 1 karung atau 2 karung gandum gitu ya untuk dibagikan kepada fakir miskin tersebut. Jadi pertama memang dari sistem pasti beda ya. Jadi apakah sama sekarang sama yang dulu ya pasti beda. Jadi pertama dari sistem ya. Jadi sistem yang digunakan zaman dulu ya sistemnya belum terstruktur seperti sekarang. Ya tentunya bukan berarti tidak pakai komputer atau apa, jelas ya zaman Rasul dulu ada komputer. Tapi maksudnya dulu itu kan kalau orang yang miskin atau orang yang ini ya dikasih begitu aja. Kalau sekarang kan Baitul Mal itu lebih ke ini bedanya itu. Lebih ke
komersial juga kan gitu, komersial. Paling nanti dibedakan ada namanya dana tabarruk dan ta'awun kan gitu ya. Dana tabarruk dan tijari. Tabarruk itu tujuannya adalah untuk ta'awun, tijari itu adalah untuk usaha atau bisnis. Jadi kalau tabarruk itu seperti dana-dana untuk membantu sosial ya, dana sosial gitu ya. Ya. Tapi kalau dana tijari itu akadnya kan ada pajak tijari ya. Jadi nanti kita ke BMT itu pasti ditanya atau ke bank. Anda menggunakan akad tabarruk atau akad tijari gitu ya. Kalau tijari itu bisnis. Ujung-ujungnya adalah masalah untung, rugi, laba kan gitu. Tapi kalau misalnya tabarruk itu tujuannya adalah untuk membantu orang aja. Kalau dulu kan zaman Rasulullah itu ya tabarruk aja, menolong kan, tahun aja. Prinsipnya bantu orang gitu. Karena dana ini kan dikumpulkan dari orang-orang yang kaya. Jadi hampir semua orang kaya itu mengumpulkan zakat infaknya ke Baitul Mal. Jadi artinya apa? Tentu orang kaya lebih banyak daripada orang miskin. Jadi tercover kan gitu ya. Jadi tanpa harus mengambil imbalan atau keuntungan dari orang yang diberikan bantuan itu ya. Kalau sekarang kan enggak. BMT itu bukan untuk bantuan, tapi untuk komersil rata-rata. Sama kayak bank gitu. Jadi yang betul-betul sistemnya itu sama itu ya nggak ada memang zaman sekarang, zaman dulu gitu ya. Apalagi sekarang kan mematok ada margin atau kayak bunga gitu ya. Margin itu sangat jauh dengan zaman Rasulullah kan gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Ya namanya aja yang sama, tapi sistem sama prakteknya jauh berbeda gitu. Ini tanggapan saya. Kemudian kan fungsinya kan Baitul Mal wa Tamwil itu kan memang Baitul Mal rumahnya harta. Tamwil itu kan ya memang dari situ orang bisa mendapatkan ini gitu ya. Ya mendapatkan orang yang sulit itu mendapatkan pertolongan di situ. Kalau sekarang kan enggak, orang pergi ke Baitul Mal pasti ditanya dulu gajinya berapa, nanti mampu bayar berapa, cicil berapa, ya kan kerja di mana, mana SK-nya, slip gajinya kan gitu ya. Jadi ini sangat jauh sekali. Tapi apakah ini salah? Salah seutuhnya tidak. Karena memang sesuai dengan zamannya juga kan, zaman dan perkembangannya juga. Tapi alangkah baiknya Baitul Mal ini memang harus dikembangkan untuk orang-orang yang memang UMKM yang memang betul-betul sangat membutuhkan atau orang-orang yang miskin itu. Tapi masalahnya gini, mereka bilang lagi nih, Pak, kita aja belum kaya, Pak. Kita aja lagi susah kesusahan dana, Pak. Gimana mau bantu orang, Pak? Kan jadi masalah lagi. Ya, jadi oleh karena itu, itulah pentingnya orang-orang yang kaya-kaya, termasuk kita di sini nih yang punya ada duit miliaran, itu buatlah semacam simpan pinjam atau peminjaman atau penyuplai dana gitu ya, yang memang prakteknya seperti Rasulullah gitu. Misalnya Pak Firmansyah nih, minjamin, saya nih Pak Adi mau usaha apa? Oh saya misalnya mau bikin sate Padang, restoran sate Padang, belum ada nih di Jakarta nih. Tapi kalau sate gerobak banyak, di restoran sate Padang belum ada. Saya bikin misalnya khusus, ya kan? Pemodalnya Pak Firmansyah, tapi yang menjalankannya saya. Ya, saya atur lah, saya manage lah dengan baik gitu. Kemudian pemodal ini kita ada punya kesepakatan. Nanti Pak Adi kalau punya untung, ya kita punya kesepakatan, namanya mudorobah. Ya, mudorib yang bekerjanya dapat misalnya 40%, yang Bapak pemodal 60% misalnya kan, karena dia punya modal. Tapi kalau misalnya kita gagal usahanya ya berarti kita sama-sama rugi Pak gitu ya. Yang pemodal rugi, yang pengusahanya rugi juga. Kalau sekarang kan enggak. Yang pengusahanya penting rugikah atau untungkah, yang usaha tapi yang pemodal tetap untung juga itu. Termasuk juga yang Baitul Mal tadi. Orang yang UMKM yang dia bina mau apapun usahanya mau bangkrut mau tutup yang penting utang tetap harus dicicilkan gitu. Nah inilah, jadi kembali lagi tadi kalau memang pengen murni ya memang harus memiliki konsep yang sama dengan Rasulullah. Nggak apa-apa sistemnya modern, sistemnya gaul, sistemnya canggih nggak apa-apa, tapi bagaimana nih menjalankannya ini tidak semata-mata hanya money oriented atau economic oriented gitu. Atau apa namanya duit gitu ya. Atau bahasa sekarangnya cuan-cuan gitu ya. Artinya apa? Banyak sekali orang mau berinvestasi yang dia tanya itu untung dulu. Usaha belum jadi, usaha belum jalan tapi untung dulu gitu. Jadi inilah keterhambatan salah satu pengembangan perekonomian itu sehingga
tidak banyak orang yang berani mengambil risiko juga. Padahal kan kalau kita benar-benar menjalankan usaha nggak bakalan rugi kayak Pertamina. Kok ke sana ya? Ya jual cilok aja bisa untung ya, jual batagor gitu ya. Masa ini jual minyak nggak untung gitu ya. Jadi lebih hebatan yang jual pinggir jalan berarti daripada yang jualan di pom gitu ya. Ini hanya guyonan saja, teman-teman. Tapi intinya apa? Intinya gini, bahwa perekonomian Islam itu harus betul-betul disokong oleh pendanaan juga. Tanpa dana kita tidak bisa berjalan. Gitu. Nah, dari mana dananya? Itulah dari orang-orang yang benar-benar memikirkan ekonomi Islam itu. Gitu. Ya kita nggak bisa, kita memikirkan ekonomi Islam, tapi kita ngutang ke bank konvensional, ya hancur juga kita nanti. Jadi nggak bisa. Jadi betul-betul carilah orang-orang yang sejalan dan sepemikiran dan yang memiliki gairah atau semangat perjuangan seperti yang kita pikirkan. Nah, diajak kerjasama. Itu mungkin respon dari saya. Dari sistem beda, dari model beda, tapi hanya nama sih sebenarnya yang sama ya. Jadi oleh karena itu Baitul Mal Tamwil ini sebenarnya apa ya? Lebih baik ya betul-betul harus digunakan untuk sosial gitu. Tapi ya disokong oleh pemerintah harusnya gitu. Kalau sekarang kan enggak, masing-masing pribadi juga ada yang memiliki BMT ya, pribadi juga ada. Gitu. Jadi untuk mencari keuntungan pribadi juga, gitu. Dengan menggunakan nama yang ada di dalam Islam. Salah satunya menggunakan istilah BMT tersebut. Itu mungkin yang bisa saya respon, teman-teman. Yang lain mungkin silakan, saya tunggu komentarnya. Pak, mau sedikit bertanya Pak tentang Ya, tadi silakan. kalau nggak salah ada yang di slide 4 ya mengenai sejarah pemekanan ekonomi dunia Islam dan Barat. Di situ kan Pak ada tentang relasi ekonomi sosial itu larangan judi, spekulasi, riba. Nah tadi sempat Bapak singgung tentang yang namanya itu perdagangan hewan di dalam kandungan. Banyak tuh kan Pak terjadi di kampung-kampung ya. Benar. Masih dalam kandungan, baik anak sapi ataupun anak kambing itu sudah diperjualbelikan. Terus juga tanaman seperti buah-buahan, biasa itu rambutan ya, sudah dipajakan. Dan durian, biasa Pak, karena saya juga orang tua juga seperti itu gitu Pak, di kebun kan. Nah jadi, itu kan gini Pak, ada juga zakat mengenai tentang pendapatan hasil dagang, kalau nggak salah itu dia sekitar 2,5% ya Pak ya dari hasil dagangannya kita. Nah bagaimana dengan zakat yang dilakukan dari hasil perdagangan yang tadi Pak, di luar dari yang kita ketahui apakah itu nanti anaknya berapa, hidup atau mati, tapi sudah diperjualbelikan. Dan itu sudah ada nilai nominal uangnya dan sudah ada serah terima, berarti kan udah ada sah jual beli di situ ya Prof ya. Nah itu bagaimana hukumnya? Terus dikatakan riba atau bagaimana, kan samanya dengan spekulasi. Baik. Nah sama dengan perdagangan nilai mata uang atau di sekarang banyak ya saham dan juga online trading yang biasa dilakukan sekarang kan juga booming seperti itu. Bukankah itu juga bisa dikatakan spekulasi? Baik. Nah itu bagaimana ya Prof Masya Allah. menanggapinya gitu? Luar biasa ini luar biasa dan sensitif juga ini. Salah jual beli ini. Kemarin saya juga kan di kampung Sumatera itu banyak duren ya. Nah itu sempat diskusi saya itu. Ternyata ada kebanyakan pedagang itu beli duren itu belum matang di dahannya. Kemudian dibeli, kemudian nanti udah agak mangkal baru dipanen. Nah, ini gimana ini kan ada spekulasi. Intinya dalam Islam itu spekulasi itu termasuk praktek-praktek jual beli haram. Ya, termasuk juga saham tadi. Jadi gini, tapi tidak semuanya juga saham itu haram ya, karena di sini ada pembagiannya juga, ada yang saham syariah, ada yang saham konvensional atau mungkin barang yang atau sumber-sumber yang tidak halal, ya kan ada tuh. Nanti dilihat di Indonesia Index apa itu istilahnya ya, Jakarta Islamic Index ya kalau di Jakarta ada itu. Jadi dilihat mana saham yang kalau saham ya. Jadi, tapi kita bicara ini dulu lah, bicara yang tradisional dulu lah.
seperti yang tadi ternak, ya kan? Banyak itu, zaman Nabi juga, zaman jahiliyah juga banyak seperti itu. Masih dalam perut gitu ya, kambingnya, anaknya gitu ya, sudah di booking atau ini. Jadi beranggapan praktek-praktek seperti ini hal-hal yang biasa saja, dan bahkan mereka berspekulasi untung yang besar juga. Sama kayak rambutan, terjadi juga. Kemarin saya diskusi juga. Saya kemarin pas ke kampung itu banyak sekali menemukan atau bahkan juga membeli dan berdiskusi dengan orang-orang pedagang, termasuk pedagang manggis, rambutan, duren nih. Duren hampir tiap hari saya makan duren. Saya cobain semua itu. Saya tanyain gimana asal muasalnya dan kenapa begini dan kenapa begitu. Dan ada duren yang bagus, yang baik, tapi mengkal, mentah gitu. Nah itu kenapa? Jadi saya tanya gitu. Sebenarnya saya nggak nanya dia prakteknya seperti apa, tapi saya iseng-iseng aja gitu. Bagaimana? Oh ini Pak, durennya ini kita parem, kita apa? Kemudian duriannya dipetik sebelum ini. Gitu. Berarti kan pedagang itu sudah membeli semasa masih kecil gitu ya, belum matang gitu ya. Berarti kan terjadilah spekulasi di situ. Jadi spekulasi itu termasuk judi. Nah itu intinya. Kan ada tuh ayatnya kan. Nah, jadi nggak boleh kan. Nah, jadi orang-orang beriman ini, hai orang beriman, jauhilah praktek-praktek apa? Minum khamar, minum mabuk-mabukan, ya kan? Kemudian apa lagi? Wal azlamu wal ansobu kan? Azlam wal ansob rijisum min amali syaitan. Semua itu adalah amal-amal syaitan atau perbuatan-perbuatan syaitan. Jadi mengundi nasib dan juga berspekulasi itu termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Maka fajtanibuhu, kata Allah kan, maka tinggalkanlah praktek-praktek itu. Kenapa itu dilarang? Karena zaman jahiliyah itu mereka itu seringkali merugikan. Ini jadi spekulasi itu apakah kita nanti rugi atau orang lain rugi atau salah satunya diuntungkan lebih besar. Pasti ada yang dirugi. Intinya pasti ada yang dirugikan. Makanya tidak boleh membeli hewan ternak masih dalam kandungan, membeli buah masih di pohon, ya kan, membeli apalagi tadi itu barang yang memang belum jelas spesifikasinya, termasuk juga, mohon maaf gitu ya, yang online shop juga mayoritas termasuk praktek-praktek yang ini juga gitu, bukan semua ya, tapi banyak juga praktek-praktek yang itu tadi berspekulasi kita, oh ini kita ngarep nih, kayaknya ini bagus ini gitu, ternyata bukan seperti yang kita harapkan. Oh ini KW1 nih, yang datang KW5 misalnya. Nah ini kan berspekulasi juga, ya kan? Jadi berharap lebih dari apa yang kita seharusnya kita terima. Dan yang paling ngerinya adalah bukan modal atau keuntungan yang kita dapat, tapi rugi gitu. Nah akhirnya kan apa? Dengan adanya saling dirugikan, itu kan akhirnya saling tuding lagi. Oh kamu ini nggak bisa jaga ini rambutan ini sehingga habis ini ya. Kamu ini durian ini belum apa, udah kamu ambil, kamu panen sendiri ya. Macam-macam lah. Dan saya itu pernah terjadi memang di kampung-kampung. Salah satu kemarin itu ya durian yang memang belum matang, dan itu saya tahu betul karena orang dekat rumah itu jual durian. Ya, di mana dia beli ya dari dulu, dari awal dia udah beli, tapi dia panennya sekarang, dia ambilnya sekarang. Berarti kan termasuk juga apa tadi? Itu tadi spekulasi itu termasuk semacam judi ya. Nah, azlamu wal ansobu kan itu dalam Al-Qur'an. Ini mengundi nasib, kayak mengundi nasib, kayak lotre juga jadinya kan. Jadi kalau misalnya dia panen banyak gitu ya, maka dia akan lebih banyak untungnya, untung besar. Tapi kalau dia ini ya udah habis, rugi gitu ya. Makanya ada yang misalnya tiba-tiba pohonnya itu tumbang karena angin kencang, gimana itu? Duitnya udah habis kan, udah dibayarin gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Makanya dalam Islam itu diharamkan gitu. Nah ini penjelasan saya ya terkait masalah itu tadi. Jadi artinya jenis-jenis perjudian itu bukan hanya kita main apa istilah orang itu ya, main judi trading aja gitu. Trading itu jelas haram. Apalagi trading itu kan yang tidak jelas barang yang
tradingin, nggak jelas barang yang ditradingkan ya, atau dijual belikan kan gitu ya. Apa sih yang kita tradingkan? Cuman angka-angka, cuman grafik-grafik doang. Yang kemarin lagi apa viral itu kan, masuk penjara ya, yang bangkrut kan gitu ya, yang senggol dong itu. Dan bahaya itu. Jadi jangan sekali-kali kita tergoda ya oleh trading-trading yang memang, mohon maaf ini ya, kalau ada misalnya yang bikin aplikasi atau yang apa gitu ya, yang berkaitan dengan itu, saya tegaskan dari saya secara pribadi itu termasuk praktek-praktek yang diharamkan. Kecuali memang trading itu pertama resmi di OJK, yang kedua masuk ke ini Islamic Index itu ya. Saya istilahnya apa dia? Pokoknya adalah gimana? Maaf sebelumnya, memang sih kalau yang Nurfi lihat ya, trading itu kan tidak masuk di OJK, tetapi Nurfi sempat pernah baca-baca nih ya. Trading itu kan masuk ke Bapepti ya. Bapepti itu adalah Badan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Nah, itu sudah dilegalkan oleh pemerintah yang memang dijadikan suatu perdagangan di Indonesia ini, dan katanya MUI juga melegalkan itu gitu. Makanya banyak masyarakat Indonesia ini, kaum kita muslim juga banyak seperti itu. Bahkan pengusaha kita, orang-orang kaya juga seperti itu, Prof. Banyak. Ya. Nah, itu bagaimana ya? Jadi gini, jadi ada dua hal, legal tapi tidak halal, ada juga begitu. Nah, ini juga agak jadi catatan dalam Islam itu kan ada dua yang perlu diperhatikan. Pertama, kehalalan produk, baik itu cara sistemnya maupun barangnya, kan gitu ya. Yang kedua, legalnya, legal secara undang-undang dan legal secara aturan atau fatwa. Jadi ada dua tuh yang diperhatikan kalau kita sebagai umat Islam. Jadi pertama tadi apa namanya, barangnya gitu ya, baik itu dari sistem maupun zat. Jadi zat sama sistemnya. Zat itu berarti kan bendanya. Jadi kalau sesuatu benda yang tidak ada atau yang memang tidak jelas, berarti masuk ke dalam trading yang goror itu ya, goror ya. Kalau dalam Islam itu istilahnya ya, kata Nabi ya kan, apa namanya, nah Rasulullah SAW an bai'il gharari. Jadi Rasulullah SAW itu melarang atau mengharamkan dari jual beli yang bersifat goror tadi. Goror yang spekulasi yang memang tidak jelas, baik dari zat bendanya ataupun sistemnya yang tidak jelas. Dan termasuk juga tadi tidak tidak terdaftar ya, tidak terdaftar. Termasuk juga fatwa MUI. Fatwa MUI itu kan juga menyatakan keabsahannya gitu ya, baik secara berlembaga maupun secara ini ya, secara produk tadi, produk yang dimiliki oleh yang punya trading itu. Kalau dia tidak memiliki sertifikasi halal, ya berarti itu jelas atau tidak memiliki tidak masuk ke dalam, kalau kita ini umat Islam ya, khususnya ya. Kalau untuk trading umum aja banyak, tapi maksudnya untuk Islamnya nih, itu harus masuk ke ini. Kalau di Jakarta kan ada itu Jakarta Islamic Index namanya ya. Nah, itu kalau nggak salah itu sering dibahas mahasiswa. Saya juga nggak begitu paham, tapi saya pernah masuk ke dalamnya itu. Ya, di IDEX itu masuk dalam, saya lihat itu saham-saham seperti apa, dan pokoknya bikin pusing lah itu angka-angka itu berjalan terus gitu ya. Di dalamnya saya lihat, saya pernah studi tour di sana sama mahasiswa ekonomi Islam. Jadi artinya apa teman-teman? Itu yang saya sampaikan tadi, bagaimana legalitasnya ya. Karena memang sudah diwanti-wanti sama OJK dan pemerintah juga saat ini gitu. Ya, bagi yang tidak memiliki izin atau tidak jelas legalitasnya, maka itu termasuk ke praktek-praktek judi kan gitu ya. Dan itu berbahaya seperti kasus-kasus yang sudah terjadi gitu. Ya, itu perlu diwaspadai. Kecuali memang ada aplikasi-aplikasi yang memang saat ini yang sudah memiliki legalitas gitu ya, maupun dari segi fatwanya gitu. Dan itu dilihat juga di dalamnya produknya. Kadang-kadang udah memiliki legalitas, tapi ternyata pada prakteknya, contohnya pinjol-pinjol itu.
katanya udah terdaftar di OJK, katanya sudah di ini di Bapeti, tapi ternyata ya pas ini ya terjebak juga dalam nestapa gitu ya, tentang pinjaman online ini, dan sehingga menjebak juga menurut saya gitu. Jadi itu pilihlah yang pasti-pasti aja, tapi ya kita tidak ini juga memungkiri juga bagi teman-teman yang misalnya masih berjalan gitu ya, ya itu ada yang masih serius karena merasakan dapat efek atau di situ ya itu masalah juga, itu hak masing-masing gitu. Tapi paling tidak kita berikan penjelasan. Itu aja mungkin Mbak Nurfi yang saya bisa respon. Mungkin ada yang lain. Prof yang tadi mengenai, Oh iya, gimana? oh, ya udah Bu silakan. Mbak Mbak Bu Nurfi Solihat. sudah? Iya. Iya, ngelanjut tadi dengan Mbak Nurfi yang masalah tadi misalkan transaksi tadi misalkan buah lah gitu ya, Prof. Kalau misalkan kita use and user ya, jadi pengguna akhir, jadi misal pembeli terakhir gitu. Kalau transaksinya seperti itu, apakah barang yang kita beli yang dari hasil gambling tadi itu barangnya menjadi haram juga atau gimana ya, Prof? Jadi kita kan nggak tahu nih mereka proses, misalkan katakanlah lote gitu ya, pihak yang atau buyernya itu membeli dari petani itu dengan cara ya yang saya tahu tuh seperti mangga gedong gitulah ya, mangga gincu gitu ya. Dia itu beli dari pas waktu masih berkembang, masih bunga gitu ya, belum tahu hasilnya. Jadi satu pohon itu misalkan 500.000. Nanti hasilnya seperti apa ya dikirim dari pohon itu. Nah, kalau kita tahu prakteknya pembeliannya seperti itu, apakah kita pembeli akhir, pembeli buahnya itu, ya kan sudah di toko kan kita nggak tahu nih proses pembeliannya seperti apa di belakang. Apakah kita yang tahu itu barang haram jadi kita boleh kita beli atau lebih baik tidak gitu, Prof? Terima kasih. Masya Allah, ini berat ini yang ini. Semua kita bisa kena nih. Jadi gini, kalau saya melihatnya, kalau ada tempat yang lain yang memang lebih pasti, kita beralih dulu gitu ke tempat yang lain. Tapi ini lagi-lagi ya tempat lain itu maksudnya ke pedagang buah dan segala macam. Sulit juga kita temukan yang memang betul-betul apa ya, bisa dikatakan jujur atau gimana gitu. Tadi kan saya dari Pasar Ciputat nih, tapi saya mau malah cerita juga nih mengenai ada semangka dan mangga tadi saya itu. Saya langsung makan di situ. Saya membuktikan benar nggak yang dia katakan. Biar saya rugi juga nggak apa-apa. Misalnya dia bilang semangka ini manis, merah dan semacam. Saya makan di situ, saya bayar. Saya nyatakan ini coba sendiri. Dia memastikan itu dengan PD-nya kan gitu ya. Tapi saya nggak sebutin pedagang siapa. Tapi yang jelas ada di Pasar Ciputat. Kemudian yang kedua mangga, 1 kilo, 2 kilo sama anak saya. Saya coba di situ yang saya beli itu. Ini untuk membuktikan juga nih, survei juga saya nih. Jadi nggak apa-apa saya beli, saya coba di situ. Kemudian saya mendapatkan kesimpulan gitu ya. Jadi intinya bahwasanya ini sebelum saya jawab yang tadi ya. Intinya dalam berdagang itu, mohon maaf gitu, sekali lagi dalam tanda petik, memang segala upaya dan segala jalan dilakukan oleh para oknum-oknum seperti itu. Sehingga untuk meyakinkan orang supaya dia beli dan dia yakin itu. Kan kalau orang yang beli ke rumah kan pasti dia ngomong-ngomong di sana kan. Saya daripada ngomong-ngomong di sana mendingan saya apa di situ. Biar saya kasih tahu dia. Kalau perlu tadi itu saya suruh dia nyicipin ini coba. Oh iya, sama ya. Dia ganti gitu kan. Nah, ini contohnya. Jadi artinya apa? Jadi dilihat dari segi sifat-sifat pedagang itu mayoritas yang memang dalam tanda petik gitu ya. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk melariskan dan melancarkan dagangannya. Termasuk, ini baru saya beranjak yang tadi. Bagaimana hukumnya kita sebagai konsumen ya dari pedagang yang curang. Nah ini saya ini lagi gitu. Saya kaitkan lagi dari kisah saya tadi. Kita sebagai penikmat atau ini kita jadi korban sebenarnya kan. Sebenarnya korban di situ.
Kita kan nasabah, kita cuma peserta atau konsumen, bukan orang yang terlibat secara langsung. Jadi kita kan pihak udah yang kesekian orangnya kan gitu ya. Yang secara langsung itu ya memang manajer di toko itu ya kan, orang yang mengatur pembelian, penjualan, atau orang yang tadi bekerja sama dengan pedagang atau petaninya, itu yang dosa. Kita kan nggak mungkin juga, karena memang misalnya ada unsur-unsur yang seperti Ibu yang bilang tadi, ada unsur-unsur goronnya atau beli yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian kita nggak jadi beli, ya repot nanti. Masa kita tanyain ini belinya masih di pohon ya enggak, atau gimana? Atau sebaripun kita tahu ini misalnya barangnya dari pohon yang memang belum matang, ya kita juga sebenarnya bukan urusan kita. Tapi untuk wanti-wanti saja maksud saya itu, ya carilah memang yang orang yang memang kita kenal ininya gitu. Tapi kan kalau di Jakarta kan mana bisa kita kenal dengan orangnya kan gitu ya. Orang yang berdagang lain, orang yang punya lain, orang yang ini lain. Tapi kalau seandainya kenal dan ada alternatifnya, sebaiknya ditinggalkan. Oh tapi dia enak Pak, misalnya buahnya gitu. Ya itu terserah kita lah gitu, konsumen ya kan, mau beli apa tidak. Tapi intinya secara langsung kita tidak berdosa. Karena kita kan end konsumen tadi ya, konsumen yang memang akhir, yang memang kita penikmat aja gitu. Kita beli kan dengan uang kita gitu ya, bukan uang curi. Kemudian kita beli sesuai dengan harganya, bukan dengan curang juga kan gitu ya. Nah, sudah memenuhi kategori jual beli, ya udah sah. Nggak ada apa-apa kan, halal buat kita. Yang penting tidak ada unsur-unsur itu tadi. Kalau kita beli itu sesuatu, beli itu kan cara kita membeli itu ya diperhatikan sesuai nggak dengan syariat. Dan yang kedua, barang yang kita beli itu. Misalnya kita beli bir misalnya, tapi pakai Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, saya beli ini, kemudian uangnya dari uang apa itu kan, yang halal, ya tetap aja haram kan, karena zatnya yang kita beli yang salah. Atau misalnya kita beli beras misalnya, tapi berasnya itu kita curangin misalnya kan, kita ambil atau membelinya dengan curang, ya haram juga. Barangnya zatnya itu halal tapi caranya yang curang kan gitu ya. Atau beli ya minyak goreng tapi dengan apa misalnya, dengan uang nyuri misalnya kan gitu ya. Nah itu juga haram. Jadi banyak sebenarnya aspek-aspek yang memang berkaitan dengan masalah kehalalan. Kehalalan produk atau suatu barang itu tidak dilihat dari zatnya saja, tapi caranya gitu ya. Caranya dan bagaimana model atau sistem yang digunakan gitu ya. Termasuk juga ya dengan cara-cara apa namanya ya, curang atau cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang tidak legal misalnya, menggunakan aplikasi yang tidak legal misalnya. Juga masalah ya, macam-macam lah modelnya Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu menurut saya secara langsung kita tidak ada pengaruh ya masalah kehalalan atau tidak. Yang tadi yang penting yang kita gunakan barangnya, duitnya yang kita punya halal. Yang kedua kan belanja ke tempat yang halal, ya, bukan ke pasar gelap misalnya gitu. Kan ada juga kadang-kadang pasar gelap ya kan. Nah, di mana itu ya? Ada banyak di Jakarta ini kan. Yang nggak jelas itu, ya kan? Nah, yang biasanya lengkap di situ. Satu toko tapi punya jual kursi, jual meja, jual wastafel, jual WC yang setengah-setengah semua kan. Ngeri juga kan, jual spakbor motor, lampu Honda, ya kan, setir mobil, dia lengkap. Jual HP juga di situ. Ya nggak jelas juga kadang-kadang gitu. Dan mayoritas kadang-kadang ya barang-barang yang memang sumbernya juga tidak jelas. Mohon maaf gitu ya, bukan mengatakan orang yang jualan seperti itu haram, tidak. Tapi bisa saja barang-barang yang dia miliki itu dari hasil-hasil curian atau rampasan atau yang dia ambil tanpa seizin pemiliknya gitu. Makanya lebih aman aja kita beli yang pasti-pasti aja lah gitu. Meskipun mungkin harganya ya 2 kali lipat dari toko-toko yang begituan. Jadi kita untuk ambil antisipasinya aja. Soalnya saya pernah kejadian. Ketika dulu saya awal Jakarta tahun 2010. Saya 2010 ya di Jakarta ini. Merantau ya. Pulang dari Mesir itu 2010 saya Jakarta. HP saya kecurian. HP saya kecurian, saya jalan-jalan ke Jatinegara, ketemu HP saya di sana. Saya beli lagi gitu. Mungkin nggak ada yang percaya kan, mungkin nggak logis juga kan. Tapi bisa terjadi, seperti itu ya bisa terjadi. Logis saja. Ya nggak? Jadi orang, nah ini kan, jadi ada 2 unsur di sini. Orang yang dia tidak tahu dari sumber HP-nya itu, ini pedagang ya. Kalau dia nggak tahu dari mana HP itu, nggak ada masalah, nggak haram baginya.
Tapi kalau dia penadah, misalnya dia ini, berarti haram begini kan gitu ya. Makanya pernah juga laptop saya, cuman udah saya cari-cari itu semua toko-toko laptop yang memang pasar gelap itu, beberapa tempat-tempat yang memang dicurigai, ya ketemu. Laptop saya pernah hilang waktu saya di masjid, sholat, ya kan? Kamar saya kan tinggal di masjid dulu. Kamar saya dibongkar, laptop dibawa. Saya cari-cari itu sampai kemana-mana saya cari-cari, memang nggak ketemu. Tapi pernah dulu HP saya itu pas saya hilang paginya, sore-sorenya saya ini ketemu, gitu ya. Jadi oleh karena itu ini salah satu ini juga ya, salah satu dagangan yang memang tidak jelas gitu ya asal muasalnya. Jadi barang yang diragukan, nah ini kembali lagi ke Mbak Ibu Solia tadi, barang yang Ibu ragukan rasanya kehalalannya dan sumbernya tidak jelas atau diragukan tentang cara mendapatkan barang tersebut, maka Ibu boleh saja berpaling dari itu, tidak usah beli gitu. Kalau misalnya masih bisa menukar dengan barang yang lain atau tempat yang lain. Itu poin saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini waktu udah habis, Bapak Ibu. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi. Ya. Nah, Prof, absensinya bagaimana, Prof? Oke, siap. Ini diskusi luar biasa nih ya. Rame kita nih. Absensinya mau pakai ini atau mau pakai itu? Dipanggil aja Prof, soalnya pakai, saya lagi di ya, apa? Mau pakai ini apa mau pakai itu? Bingung ya, mau pakai yang mana? Maksudnya. Oke, saya checklist saja, saya hitung tadi jumlahnya cukup hadir semua.